Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Ramadan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah berada di hari-hari akhir menjelang berakhirnya bulan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan ibadah yang telah kita laksanakan dan akan kita selesaikan dengan sungguh-sungguh ini bisa mengantarkan kita ke dalam derajat muttaqin dan juga muhsinin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema keuntungan berbuat ihsan. Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui firman di Al-Qur'an dan di hadisnya memerintahkan, mendorong, menggembirakan agar kita semua berbuat ihsan. Dan ihsan ini adalah derajat yang menjadi harapan, target dan diperjuangkan oleh semua kaum muslimin karena akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasadu fil ard innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuatlah ihsan sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepada kamu, dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam hadis Muslim yang diriwayatkan Muslim melalui Abu Hurairah, hadis yang cukup panjang tapi di penggalan agak akhir berbicara tentang ihsan. Wa ma huwal ihsan? Al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam yakul lahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat. Namun jika tidak bisa, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Di dalam ajaran Islam, ihsan ini memiliki kedudukan yang tinggi bersama bersama Islam dan iman. Tidak bisa dipecahkan, tapi ihsan itu sebagai buah dari Islam dan iman. Dan Rasulullah juga menyatakan bahwa Allah telah menetapkan ihsan, kebaikan, segala sesuatu, sampai pada soal menyembelih pun, membunuh pun atau yang lain harus dilakukan dengan cara ihsan. Di dalam ihsan berbuat baik ada dua aspek yang penting, yaitu melakukan sesuatu dengan kesempurnaan dan keikhlasan, dan yang kedua mengoptimalkan amalan-amalan perbuatan yang dikehendaki oleh Allah, dan semua itu dilakukan untuk mencari
ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian sebenarnya perbuatan ihsan itu sangat luas sekali, bisa mencakup berihsan kepada Khalik, kepada pencipta, dan juga berihsan berbuat baik kepada makhluknya, baik itu makhluk hidup maupun makhluk yang tidak hidup, dan semuanya itu dituntut untuk berbuat ihsan. Atau ada yang menyebut ada ihsan di bidang ibadah, ihsan di bidang muamalah, dan ihsan di bidang akhlak. Nah, ihsan di bidang ibadah itu tentu orang akan, tentu ini beribadah mahdhoh ya, akan melakukan ibadah secara benar, secara sempurna, sesuai dengan syarat rukunnya, dan dilakukan dengan adab yang sebaik-baiknya. Dan ini bisa dilakukan kalau kita punya cita rasa, punya perasaan bahwa seakan-akan kita itu melihat Allah hadir di depan kita. Atau kalau tidak bisa ya, kita merasa bahwa kita diawasi oleh Allah, sehingga apa yang kita lakukan dalam beribadah ini sesuatu yang terbaik karena kita persembahkan kepada Allah. Di bidang muamalah, ihsan ini sangat luas sekali, kepada sesama manusia, rekan sekerja, keluarga, kepada tetangga, dan seterusnya. Allah sangat menghendaki kita berbuat ihsan, berbuat perbuatan yang baik dan menyenangkan dan benar. Dan kalau kita bisa berbuat ihsan kepada sesama hidup, kepada manusia, ini juga investasi sebenarnya ya. Ihsan itu juga akan menimbulkan resonansi, pantulan. Ketika kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan memantul kembali ke kita dan kembali ke memantul ke lingkungan. Jadi akan menghasilkan kebaikan yang luar biasa. Belum lagi kita juga harus berihsan kepada makhluk yang lain, misalnya tumbuhan, hewan ya. Di penelitian terbaru, tumbuhan, hewan, tumbuh-tumbuhan itu juga punya, dalam tanda petik ya, punya jiwa ya. Mereka juga butuh diperlakukan dengan baik, disapa. Kalau tidak diperlakukan dengan ihsan, maka hewan, tumbuhan, atau makhluk hidup yang lain juga tidak akan berbuat baik, akan memberikan kebaikan kepada kita. Demikian juga kepada makhluk yang tidak hidup, air, tanah, batu, dan yang lain. Kita dituntut berihsan. Penelitian dari sarjana dari Jepang itu tentang the power of water, keajaiban air, kekuatan air itu. Air yang diperlakukan dengan baik ini akan menjadi air yang sangat bagus ya. Karena itu di ayat lain di surat Ar-Rum itu ya, kalau manusia berbuat kerusakan di muka bumi atau sudah tampak kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, supaya manusia merasakan akibat dari ulahnya yang tidak berihsan di bumi itu. Jadi air itu akan menjadi petaka ketika manusia tidak memperlakukan baik dengan air. Tanah kita tidak akan produktif kalau kita tidak berihsan terhadap tanah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
tidak ada balasan ihsan kecuali ihsan. Hal jazaul ihsan illa bil ihsan, di surat Ar-Rahman ayat 60. Tidak ada balasan kebaikan kecuali akan dibalas dengan kebaikan. Allah akan membalasnya melalui berbagai cara, melalui berbagai sarana. Bisa jadi Allah membalas langsung, bisa jadi melalui orang lain, melalui tumbuhan, tanaman, melalui dan lain-lain. Sama kalau kita berbuat maksiat, Allah juga akan membalasnya lewat berbagai cara, lewat berbagai saluran. Di kosakata Jawa, pepatah juga ada mengatakan ngunduh waing pakerti ya. Jadi ya kalau pekertinya jelek akan ngunduh juga. Kalau pekertinya tidak baik, ngunduh. Nah, kalau pekertinya bagus, itu ada ungkapan yang hampir sama. Ya, jadi ada bebasan kayu, godong, banyu, apa pasir, dong rewangi. Itu kalau kita berbuat baik, ya semua akan kembali kepada kita semuanya. Tentu itu atas kehendak Allah melalui makhluk-makhluk Allah yang lain. Para pemirsa yang dirahmati Allah, banyak ayat-ayat Al-Quran tentang keutamaan orang berihsan. Dia akan mendapatkan derajat yang paling tinggi, akan disayang, dicintai oleh Allah. Rahmat Allah sangat dekat dengan muhsinin, orang berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu akan menghapus kesalahan, menutupi kesalahan. Dan itu akan disiapkan surga pahala yang luar biasa. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama, terutama di penghujung akhir Ramadan ini, kita semakin bersungguh-sungguh di dalam beribadah, di dalam berihsan, supaya derajat muhsinin bisa kita raih. Tentu ihsan ini perlu kita perjuangkan, perlu kita tularkan. Syukur-syukur kita menjadi agen perubahan untuk membangun ihsan di masyarakat, supaya pengaruhnya semakin luas, kebaikan akan semakin memancar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.